Hei, cepat kejar kejar itu. Di tengah hutan yang lebat, raja dan pasukannya sedang berburu. Dentingan busur memecah keheningan saat sang raja melepaskan anak panahnya, tepat mengenai binatang buruan yang diincar. Namun, sebelum pasukan bisa mendekat untuk mengambil hasil buruan, muncul seekor binatang raksasa dari semak belukar. Dengan geraman yang menggetarkan bumi, makhluk itu merebut binatang hasil buruan. Para prajurit raja yang tangguh sekalipun dibuat tak berdaya, tubuh mereka gemetar oleh kekuatan dahsyat binatang itu. Raja, melihat pasukannya lumpuh, tanpa ragu turun tangan sendiri. Pertarungan sengit pun terjadi, panah demi panah melesat, tetapi binatang itu tetap bertahan. Dengan satu gerakan terakhir yang cepat dan mematikan, Raja menancapkan pedangnya ke jantung binatang raksasa tersebut, mengakhirinya dengan kemenangan gemilang. Ia berhasil merebut kembali buruannya, dan pasukan bersorak penuh kemenangan. Dengan bangga, Raja memimpin kepulangan mereka ke istana. Kemenangan ini menjadi simbol keberanian dan ketangguhan sang penguasa. Hei, binatang jelek! Kembalikan kejagoanku! Lepaskan! Bagaimana lepaskan aku? Ya, apa yang harus kita lakukan? Apa maumu? Kau pikir kau siapa? Aku baik-baik saja. Bawa buruan kita. Ayo cepat! Ayo. Tolong Nyi Ratu, tolong kami, selamatkan istana ini Nyi Ratu. Nyi Ratu, selamatkan kami, Nyi Ratu. Di sudut dunia yang berbeda, di dasar lautan yang dalam, berdirilah sebuah istana megah yang tiba-tiba dilanda guncangan hebat. Para penghuninya panik, suara teriakan memenuhi ruang, memanggil satu nama, Nyi Ratu. Sang Ratu Laut, penguasa lautan, muncul dengan anggun, membawa ketenangan. Dengan satu sapuan tangannya, gelombang yang mengancam istana pun mereda. Ratu Laut kemudian mengumumkan bahwa ramalan telah tiba, seorang pemimpin besar yang berbudi luhur akan segera lahir. Pemimpin itu, yang akan diangkat sebagai putra angkatnya, akan lahir dari seorang ibu di tanah Jawa. Namun, untuk memastikan ramalan ini sampai pada calon ibu, sang ratu membutuhkan seseorang yang berani untuk menyampaikan pesan tersebut. Ramalan itu bukan sekadar janji, tetapi takdir yang akan mengubah sejarah kerajaan. Jangan kaget anakku. Gonjang-ganjing yang baru terjadi, yang mampu menggoncangkan Kedaton Kidul, adalah tanda telah dikandungnya seorang bayi yang kelak jadi milikku.
Untuk itu perlu kalian ketahui, bayi itu kelak bisa menjadi priagung, bisa menjadi pandego, pemimpin. Kalau benar ateke, jejak lakune, bayi ini bisa jadi raja tanah Jawa. Untuk itu, ibu akan ngejowantah. Pergi ke Tumenggung Cokro Nanggalan, memberi restu pada bayi yang sudah manjing dalam gua garba ibundanya. Tapak lamatan dan kau tapak musti, ikut aku. Anakku Ayu Sekarsari, ibu datang padamu untuk memberi restu. Semoga kelak putramu bisa menjadi satrio pinunjul, berbudi bowo leksono, bener ateke, jejak lakune. Ger, peliharalah dia dengan baik, dengan penuh kasih sayang, agar bias kasih sayang. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana, seorang perempuan tengah berjuang menghadapi rasa sakit dari kehamilannya. Di tengah rasa nyeri yang memuncak, tiba-tiba muncul sosok sang ratu laut, berkilauan seperti mutiara. Dengan suara lembut namun penuh kewibawaan, ia menyampaikan pesan besar, anak yang kau kandung akan menjadi sosok penting di masa depan. Ia ditakdirkan untuk membawa perubahan besar. Perempuan itu, yang awalnya terkejut, merasa kebahagiaan memenuhi hatinya. Ia ingin segera memberitahu suaminya tentang kabar luar biasa ini, tetapi sang suami masih berada di hutan, berburu bersama raja. Kau siap melakukannya, Denok? Siap, Guru. Lakukan.
Denok, mulai hari ini, kau kuberi nama Kembang Tanjung. Lepas nama lamamu, selalu pakailah nama baru, Kembang Tanjung. Iya, Guru. Kau tahu, tugas yang kini ada di pundakmu, Kembang Tanjung? Mencari pembunuh bapak saya, Guru. Di tempat lain, dua kesatria tangguh sedang melatih murid perempuan mereka di sebuah lapangan sunyi. Sang murid, yang sedang dalam perjalanan menemukan jati dirinya, tak sengaja menemukan gulungan tua yang berisi tulisan tentang balas dendam. Tulisan itu mengungkapkan bahwa ia dilatih bukan hanya sebagai kesatria, tetapi juga sebagai mesin pembunuh, diarahkan pada musuh yang pernah menjadi musuh gurunya. Nama musuh tersebut diulang-ulang oleh gurunya, hingga terpatri dalam ingatan sang murid. Ketika waktunya tiba untuk memulai perjalanan panjangnya, murid tersebut bertemu dengan seseorang yang misterius. Orang itu memperingatkan bahwa gurunya mungkin salah, dan memberinya sebuah benda yang belum ia pahami sepenuhnya. Namun, sebelum sang murid dapat bertanya lebih lanjut, gurunya muncul tiba-tiba dan tanpa ampun membunuh orang tersebut, lalu menyuruhnya untuk segera melanjutkan perjalanan. Tanpa banyak pilihan, sang murid terus maju, meski kini ia dihantui keraguan dan pertanyaan tentang kebenaran gurunya. Peti perhiasan bapak simpan di rumah. Lalu, Dan Taji Saketi membokong. Diam-diam menyerang rumah. Dan membantai keluarga saya. dan Taji Saketi membunuh bapakmu. Iya, Taji Saketi membunuh bapak saya. Ya, Taji Saketi membunuh bapakmu. Iya, Guru. Menguasai kembali peti itu. Lalu cari muka ke Mataram. Iya, Guru. Menyerahkan satu dari dua peti yang ia curi. Iya. Dan memfitnah Seto Samekto bapakmu sebagai pelaku pencurian yang telah ia bunuh. Iya, Guru. Taji Saketi dianggap berjasa dan diangkat jadi tumenggung di Cokronanggalan. Iya, Guru. Sejak saat itulah, ia dikenal sebagai Tumenggung Cokronanggolo. Iya. Tumenggung yang harus kamu bunuh. Iya, Guru. Bagus. Ini saatnya kamu pergi dan laksanakan tugasmu. Baik, Guru. Tidak, Dena tidak mau. Dena tidak mau. Dena mau pulang. Dena mau pulang. Dena mau pulang. Dena mau pulang. Dena tidak mau di sini. Sayang, Dena mau pulang. kamu aman di sini. Mau, Dena Iya, mau pulang. iya nanti Denok, kamu aman di sini. Ya, Dena mau pulang. Dena mau nggak mau di sini. Dena mau pulang. kenapa belum berangkat? Merasa berat kamu meninggalkan tempat ini? Tidak, Guru. Saya hanya... Ingat masa kecilmu. Iya, Guru. Kenangan itu baru saja melintas seakan kembali terjadi lagi di depan mata saya. Itu pada saat-saat pertama kau kubawa ke sini. Iya, Guru. Baiklah. Boleh kenangan itu kau ingat sebagai kenangan pahit. Tapi kalau tidak di sini, bagaimana bisa kusiapkan kau untuk membalas pembantaian yang dilakukan oleh Taji Saketi alias Cokronanggolo? Iya, Guru. Sekarang berangkatlah dan jangan menoleh ke belakang. Baik, Guru. Berhenti, Den. Jangan teruskan perjalanan, Den. Ada apa? Apa yang dikatakan oleh guru pada Den Roro itu tidak benar. Tidak benar kalau Tunggu. Bapak ini sebenarnya siapa? saya...
Kemari, Den Roro. Terimalah ini. Ya. Bapak ini siapa? Dia bukan siapa-siapa. Dan jangan didengar. Sekali lagi, racun busuk ini jangan didengar. Guru, Lanjutkan perjalanan dan lupakan kejadian ini. Ikut campur saja racun busuk. Belum, Jeng Ayu. Kanjeng Tumenggung belum datang. Lebih baik menikmati taman yang indah daripada ngelangut menunggu yang belum datang. Ingin cepat menyampaikan berita kehamilan saya, Nyi. Iya, Bibi tahu. Tapi Jeng Ayu tidak perlu gelisah. Nanti kan ada tenggoronya. Ayo tepuk tangan. Ayo, Ayo, tepuk tangan. Hidup Gusti Tumenggung. Hidup Gusti Tumenggung. Di istana kerajaan, Prabu menerima kabar yang membuat hatinya meluap oleh kebahagiaan. Istri kesayangannya, permaisuri tercinta, mengandung anak yang telah lama dinantikannya. Kabar ini segera diumumkan ke seluruh kerajaan, menjadi berita besar yang disambut dengan sukacita oleh rakyat dan para petinggi. Namun, di balik kebahagiaan itu, salah satu selir Prabu merasa cemburu dan terluka hatinya. Ia menyembunyikan rasa kecewanya dalam diam, tetapi berjanji dalam hati bahwa ia akan melakukan apa saja demi memastikan anaknya menjadi pewaris tahta, bahkan jika itu berarti harus mengalahkan permaisuri dan calon penerus kerajaan. Di balik segala kebahagiaan, rencana dan ambisi tersembunyi mulai terbentuk, mengancam masa depan yang semula terlihat cerah. Dinda benar-benar hamil, Kanda Tumenggung. Semalam Kanjeng Ratu Kidul membisikkan berita gembira ini, Kanda. Hamil? Dinda hamil? Iya, Kanda. Kalau begitu, berita gembira ini harus segera diumumkan. Kalian ingin dengar apa yang dibisikkan oleh Garwoku? Bersoraklah, Garwoku hamil. Berarti calon penerus Tumenggung Cokro Nanggolo telah disiapkan. Kita harus rayakan berita gembira ini. Duh Gusti, Kang Murbeng Jagat. Haruskah berhenti sampai di sini nasib hamba? Nasib Sombo putra hamba. Ibu? Kenapa ibu? Kenapa menangis? Harusnya Nanda Raden tidak kemari. Apa yang ibu tangiskan? Nasib ibu dan nasibmu, Sombo. Apa? Ibu kecewa karena sudah jelas ibu tidak akan menjadi Garwo Padmi. Dan ibu akan lebih kecewa lagi karena ibu tidak akan mendapat apa-apa nantinya. Kenapa ibu berkata begitu? Kehamilan Kang Bo Ayu Sekarsari, Raden. Sangat menyakitkan. Ibu, Ibu bersumpah akan melenyapkan Ayu Sekarsari dan bayi yang dikandungnya demi kamu, Raden. Demi kamu.